Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Amanda dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Yulia Sapitri, saya dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Rasuki Daulay, berasal dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang fonem. Yang pertama, ada pengertian fonem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tertulis bahwa yang dimaksud fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem tidak dapat berdiri sendiri karena belum mengandung arti. Yang kedua, jenis-jenis fonem. Dalam bahasa Indonesia, secara resmi ada 32 buah fonem yang terdiri atas yang pertama, fonem vokal terdiri 6 buah, A, I, U, E, O. Yang kedua, fonem diftong terdiri dari 3 buah. Yang ketiga, ada fonem konsonan yang terdiri atas 23 buah. Yang pertama, fonem vokal. Fonem vokal yang dihasilkan tergantung dari beberapa hal berikut. Yang pertama, posisi bibir. Bentuk bibir ketika mengucapkan sesuatu bunyi. Yang kedua, tinggi rendahnya lidah. Posisi ujung dari belakang lidah ketika mengucapkan bunyi. Yang ketiga, maju mundurnya lidah atau jarak yang terjadi antara lidah dan lengkung kaki gigi. Yang kedua, fonem diftong. Diftong dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia dinyatakan sebagai vokal yang berubah kualitasnya dalam sistem tulisan. Diftong dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, ada fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang ketika mengalami hambatan-hambatan pada daerah artikulasi tertentu. Kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, keadaan pita suara, merapat atau merenggang, bersuara atau tak bersuara. Yang kedua, penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap atau artikulator, bibir, gigi, gusi, lidah, dan langit-langit. Yang ketiga, cara alat ucap tersebut bersentuhan atau berdekatan. Di sini saya akan membahas tentang contoh fonem. Contoh fonem A atau B atau C dan D dalam bahasa tulis dengan grafem. Grafem ditulis dengan huruf di antara 2 kurung sudut seperti A, B, C, dan D. Referensi fonem dan grafem kadang-kadang sama, kadang-kadang tidak. Kata pasar misalnya terjadi dari 5 grafem, yaitu P, A, S, A, dan R. Masing-masing melambangkan fonem P, A, S, A, dan R. Hubungan satu lawan satu seperti itu tidak selalu berlaku. Grafem E pada kata besar sore dan ember misalnya ternyata mewakili 3 fonem yang berbeda. Sebaliknya, pada kata barang, grafem NG yang ditulis dengan 2 huruf hanya melambangkan sebuah fonem. Fungsi untuk membedakan makna. Fonem juga dapat dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat distinktif atau unit bunyi yang signifikan. Atau fonem juga berfungsi sebagai satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan arti. Mempelajari bunyi bahasa berfungsi membedakan arti dan kata arus. Dasar analisis fonem.
Dasar-dasar analisis fonem adalah pokok-pokok pikiran yang dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis fonem-fonem suatu bahasa. Pokok pikiran-pikiran tentang bunyi, bentuk, pernyataan-pernyataan yang lumrah atau maklum sehingga tidak dipersoalkan lagi. Maka pokok-pokok pikiran itu bisa disebut premis-premis. Pokok-pokok pikiran atau premis-premis dimaksud adalah sebagai berikut. A. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. B. Sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. C. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. D. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak. E. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda. Prosedur analisis fonem. Prosedur yang dilakukan para linguis dalam analisis fonem ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. A. Mencatat korpus data secepat mungkin dalam transkripsi fonetis. B. Mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. C. Memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. D. Mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. E. Mencatat bunyi-bunyi berdistribusi komplementer. F. Mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. G. Mencatat bunyi-bunyi berkontras dalam lingkungan. H. Mencatat bunyi-bunyi berkontras dalam lingkungan yang mirip atau analogis. I. Mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungan. J. Mencatat bunyi-bunyi dalam inventory fonetis dan fonemis. K. Mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi. I. Mencatat bunyi-bunyi selebihnya sebagai fonem tersendiri. Saya akan menjelaskan tentang morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satu satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata dengan kata lain. Dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk atau serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu. Fungsi morfologi ialah 1. Untuk mengetahui bagaimana perubahan-perubahan bentuk kata baik dari fungsi gramatik maupun semantik. Yang kedua, mengetahui bagaimana seluk-beluk kata. Yang ketiga, mempelajari peristiwa-peristiwa umum, peristiwa yang berturut-turut terjadi, atau dengan kata lain sebagai sistem dalam bahasa. Contoh-contoh morfologi diantaranya sebagai berikut. 1. Terdapat pada hewan, contohnya belalang. Belalang merupakan jenis serangga yang memakan tumbuhan. Belalang mempunyai sepasang antena 2 mata, majemuk, dan warnanya kecoklatan. Belalang juga mempunyai 2 pasang sayap dengan yang ukurannya sempit dibandingkan sayap belakang. Yang kedua, contoh morfologi terdapat pada tumbuhan, contoh mudanya yaitu pada kaktus, di mana bentuk dari kaktus berduri. Hal ini disebabkan karena tumbuhnya kaktus adalah di tempat yang kering. Selain itu, akar kaktus yang panjang di mana memiliki fungsi untuk bisa mencari tanah.